IM di bawah 1 jutaan ini menggunakan 5 driver, 3 tipe driver, dan dengan kombinasi yang sangat unik. Dan gue nggak pernah lihat ini sebelumnya di tempat lain. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan ini review gue untuk Geek World GK10 atau GK10. Sebelumnya thank you dulu untuk Om Burhan yang udah kirimin koleksinya ke gue untuk di review. Dan yes, IM ini menggunakan 5 driver, 3 tipe driver, yaitu 1 balancer mature, 2 dynamic driver, dan 2 piezo electric driver. Jadi ya, kayaknya gue nggak pernah lihat kombinasi driver ini sebelumnya. Kalau ada mungkin bisa komen di bawah, barangkali gue salah, tapi gue bener-bener nggak pernah lihat yang kayak gini sebelumnya. Dan harganya di luar sana sekitar $47, di Indonesia mungkin sekitar 700 ribuan, jadi nggak terlalu mahal-mahal amat. Dengan kombinasi driver begitu, apakah oke? Jadi seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Mulai dari build quality-nya, gue perlu ngomong dulu. Di sini Om Burhan minjemin pakai third party cable, jadi bukan kabel bawaan. Jadi gue mau lebih bahas ke housingnya aja. Housingnya sendiri terbuat dari resin overall. Dia tidak terlalu unik sebenarnya secara bahan, biasa aja. Kalian pasti udah pernah tipe resin seperti ini di berbagai macam iron. Cuman mungkin yang unik lebih ke faceplate aja yang berbentuk heart shape atau love begini. Dan dia juga menggunakan dual pin connector. Selain itu sisanya kayak ya B aja sih. Untuk ergonomi atau fitnya sendiri buat gua sih walaupun faceplate-nya aneh, tapi ternyata fittingnya nyaman dan gua bisa pakai selama berjam-jam tanpa komplain. Soal suaranya sendiri, kelihatan dari tonalnya dia simply bisa dibilang V-shape dengan penekanan mid bass yang gede. Sub bassnya nggak terlalu dalam, dan juga ada treble extension yang lumayan tapi sayangnya lumayan picky juga. Jadi emang suaranya lebih ke V-shape, penekanan elevasi di low frequency dan upper frequency. Mulai dari low frequency-nya dulu, jelas dia punya penekanan di area mid bass, dimana di sini bikin IM ini punya suara yang full bodied, bassnya tuh tebel, gebuk, tapi sayangnya kurang dalam. Sub bass-nya rolled off, jadi lu nggak terlalu dapetin rumble gitu, nggak terlalu bisa dapetin ujung bassnya, lebih ke aja, lebih ke tebel bassnya. Dan juga bassnya ini sayangnya cukup lambat dan dia ada bleed to mid range. Jadi bass yang segini gedenya ditambah fokus ke mid bass yang agak lambat bikin overall suaranya agak butek. Di bagian mid range ini sebenarnya lumayan good. Tuningannya lumayan karena dia elevasi ear gain-nya cukup oke, jadi balancing vokalnya itu juga lumayan oke. Tapi masalahnya lu nggak bisa dengerin vokalnya dengan fokus karena bassnya yang besar banget tadi dan bleeding, ditambah dengan treble-nya juga yang agak picky dan kurang natural. Jadi bagusnya justru mundur, bagusnya itu justru nggak berasa di sini, nggak kelihatan. Nah, terkait treble-nya sebenarnya extension dan sparkle-nya lumayan. Gue nggak ngomong jelek, nggak ngomong bagus-bagus amat juga. Tapi lu jelas berasa gemericik, ces gitu dari percussion ataupun dari cymbal dengan agak terpisah. Agak terpisahnya tuh lu bakal kerasa dia pakai driver yang beda. Karena di sini suaranya tuh agak kurang natural. Di sini dengerin cymbal, dengerin percussion, ces gitu atau dengerin violin, agak kayak ceprek-ceprek gitu. Dia secara timbre agak plastiki, kurang natural, dan ya simply kurang refined, kurang rapih lah di sini. Jadi as an overall, gue sendiri jelas kurang suka untuk tuningnya karena satu, mid bass kegedean, vokalnya lumayan malah mundur, lalu kemudian treble-nya tadi itu jelas nggak natural dan kerasa terpisah dengan gampangnya nggak koheren. Jadi ini gampangnya kayak suara yang ngebass tebel ditambah dengan treble sparkle yang nggak nyambung somehow sama mid to bass-nya tadi. Nah, gimana dengan teknikalnya? Menurut gue sayang sekali teknikalnya sendiri juga kurang bagus, terutama karena mid bass yang gede banget tadi di beberapa lagu tuh bisa merasa menutupi frekuensi-frekuensi lainnya kayak lagu EDM, padahal gue mau ngerasain electronic musicnya juga untuk bagian upper mid to treble-nya. Di sini kurang berasa karena jelas mid bass-nya itu bakal jadi fokus utama gue setiap kali gue dengerin IM ini. Bukan berarti treble-nya nggak ada, tapi simply fokus yang gue dengerin karena memang itu adalah frekuensi yang paling di elevasi, yang paling dinaikin secara desibel. Lu bakal fokus lebih ke area mid bass sana, dan mid bassnya pun bukanlah bass yang bagus-bagus amat, itu agak menutupi frekuensi-frekuensi lainnya, jadi bikin IM ini kesannya butek. Cuma ditambah tadi treble, nggak terlalu bagus secara teknikal, cukup sempit, cara detail juga kurang dapet, resolusi juga kurang dapet. Jadi ya gue simply nggak ngerasa teknikalnya bagus. Apalagi kalau misal dibandingin sama IM-IM lain di harga 1 juta ke bawah yang sekarang cukup bagus. Ini kan harga $47 yang mungkin
700 ribuan. Jadinya kalau gampang ya, bandingin aja sama keywords Cadenza yang harganya mungkin 400-an ribu kali ya. Keywords Cadenza sendiri 400-500 ribu, jelas punya frekuensi response yang much better tune, lebih balance bassnya walaupun tidak sebesar si Geek World GK10 ini, tapi dia punya sub bass lebih dalam, mid range lebih forward, lebih clear juga, lebih jelas, treble-nya juga mungkin nggak terlalu extended, nggak terlalu sparkling, tapi tuningannya jelas lebih natural dan punya staging yang somehow lebih lega dibandingkan Geek World GK10 ini. Nah, kalau misalnya dibandingkan lagi sama ayam seperti KKZ HB Beacon di harga $40, ini $47, jadi Geek World GK10 lebih mahal $7, lebih mahal ya segitu 100 ribuan mungkin ya. Di ayam seperti base set kayak KKZ HB Beacon, masalahnya itu sama-sama punya profil suara ngebass, KKZ HB Beacon ataupun Geek World GK10 ya. Tapi bassnya jauh lebih berkualitas, lebih bertekstur, lebih gebuk, lebih dalam itu di KKZ HB Beacon. Walaupun jelas dia lebih sulit di drive menggunakan device audio. Tapi this is simply much better. Bassnya itu lebih jelas, lebih fokus. Dan mid range-nya di Geek World GK10 ini lebih mundur. KKZ HB Beacon lebih maju untuk balancing dengan bass yang cukup besar tadi. Dan juga treble-nya berasa lebih rapi dan lebih natural. Jadi walaupun dua sama-sama ngebass, gue bakal gimana pun lagunya bakal pasti pilih KKZ HB Beacon dengan resolusi dan juga layering lebih bagus juga. So overall, simply bilang gue nggak bisa rekomendasikan ayam ini karena gue nggak tahu genre apa yang bahkan cocok atau gimana dia bisa melawan yang lain, genre apa yang dia lebih bisa bagus daripada yang lain. Gue simply nggak ketemu itu. Gue nggak bisa rekomendasikan ayam ini untuk diharganya untuk sekarang. Jelas ada banyak pilihan lebih bagus, kurang kompetitif, mungkin yang unik cuman ya faceplate bentuk hatinya ini doang kali. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Overall ini adalah rank gue untuk tonalnya dan teknikalnya, dan ini adalah juga final rank gue. Dan jadi gitu aja untuk review kali ini, dan semoga kalian suka dan see you next time. Bye bye.